Bauhaus dan tipografi adalah sekolah desain atau arsitektur di Jerman yang terkenal dengan filosofinya Form Follow Function. Bauhaus mengklaim tidak memiliki atau mengedahkan gaya tertentu. Desain yang dihasilkan di sana lebih bersumber pada pertimbangan fungsionalitas. Herbert Bayer cover from the Bauhaus Magazine 1925 sampai 1926 bergerak dalam seni arsitektur, yaitu utopian berdasarkan pada idealisme dari bentuk yang sederhana dan fungsi yang lugas, dan sebuah kepercayaan bahwa seni perekonomian dapat membawa secara elegan pada benda-benda yang telah didesain menjadi memiliki masa. Penggunaan teknik-teknik dan material yang digunakan secara khusus untuk penggunaan pabrik dan manufaktur massal seperti baja, beton, krom, dan lain-lainnya. Tipografi adalah sebuah pencarian akan format tipografi yang fungsional namun cukup fleksibel serta mampu mencerminkan era industri modern. Memahami gaya Bauhaus. Bauhaus 1919 sampai 1933 istilah yang berasal dari paduan to build dan Haus, lembaga pendidikan desain atau seni terapan yang didirikan pada tahun 1919 di Weimar, Jerman oleh Volker Grampius dan kawan-kawan. Memahami neotipografi. Tipografi berasal dari bahasa Yunani yaitu typos, mold, impression, shape, dan graphe atau writing curve. Tipografi merupakan seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur font, type, point size, line landing, character spacing, dan word spacing untuk ditampilkan dalam suatu aplikasi media. Tujuan dari tipografi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca, menciptakan hubungan yang kontekstual, memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki, menciptakan kesadaran dan menunjukkan keberadaan serta mengkomunikasikan emosi. Tokohnya sendiri adalah Walter Gross, Louis Mies van der Rohe yang merupakan pendiri dari sekolah Bauhaus. Mereka mengklaim desain yang dihasilkan di sana lebih berfungsi pada pertimbangan fungsional. Bauhaus bergerak pada seni arsitektur yaitu utopia, berdasarkan pada idealisme dan bentuk yang sederhana dan fungsional dan lugas. Ini dasar dari pola pengajaran Bauhaus adalah kesatuan dari arsitek itu sendiri dan dedikasi praktikal. Setiap siswa harus menyelesaikan pelajaran pengantar sebelum dapat memasuki workshop. Di dalam workshop terdapat beberapa kelas antara lain metal, tipografi, seni lukis, pahatan, mabel, pekerjaan 3 dimensi, dan lain sebagainya. Dan kita lanjut pada asas neotipografi yang dicetuskan oleh Jan Kirchhoff lewat bukunya. Neotipografi adalah sebuah pencarian atas format tipografi yang fungsional namun cukup fleksibel serta mampu mencerminkan era industri modern. Dan pada tipografi tahun 1920, seni konstruktif dan Uni Soviet menampilkan produksi yang lebih intelektual dibandingkan yang berbeda. Gerakan memandang individual sebagai hal yang tidak berguna. Jadi mereka mulai menciptakan dan mengkreasikan objek yang memiliki nilai guna seperti gedung, teater, poster, perabotan, logo, dan menu, dan lain sebagainya. Yang pertama, Herbert Bayer. Herbert Bayer menciptakan identitas tipografi Bauhaus. Seraya kami melanjutkan seri Bauhaus 100 kami yang merayakan 100 tahun sekolah. Kami mengeksplorasikan bagaimana tulisan perancang Austria menjadi identik dengan sekolah. Penciptaan tipe ini banyak lainnya adalah Herbert Bayer yang produktif. Tidak hanya seorang juru ketik, tetapi juga apa yang disebut MoMA sebagai pemat artistik. Bayer adalah pendukung besar Bauhaus, ditarik oleh manifesto asli Walter Gropius dan tulisan Wassily Kandinsky yang nantinya tidak hanya akan belajar tapi juga mengajar di sekolah. Yang kedua, Jan Tissot. Jan Tissot adalah seorang ahli kaligrafi, juru ketik, dan perancang buku. Dia memainkan peran penting dan pengembangan desain grafis pada abad ke-20. Dengan mengembangkan dan mempromosikan prinsip modernisme tipografi dan kemudian mengidealkan struktur tipografi konservatif. Antara tahun 1926 dan 1929, ia merancang
abjad universal untuk membersihkan beberapa multigraf dan ejaan non-efektif dalam bahasa Jerman. Misalnya, ia merancang karakter baru untuk menggantikan multigraf CH dan SCH. Sejarah berdirinya Bauhaus. Menjelang Perang Dunia Pertama, warga Jerman menyambut Perang Dunia dengan penuh semangat. Namun, pada tahun 1916 dan 1917, sikap anti-perang mulai bermunculan. Para seniman dan arsitek melakukan protes anti-perang. Salah satunya adalah Walter Gropius, yang menyatakan bahwa kaum intelektual harus melakukan perpindahan dari pertempuran fisik ke pertempuran budaya. Setelah perang usai, Gropius mengirimkan proposal perubahan pendidikan dan sekolah seni rupa, yang kemudian disetujui oleh pemerintah. Pada tahun 1919, berdirilah sekolah baru yang disebut Staatliches Bauhaus Weimar, di mana Gropius menjabat sebagai direktur hingga tahun 1928. Prinsip, misi, dan tujuan Bauhaus. Yang pertama, dipengaruhi seni ekspresionisme, dan yang kedua, menggunakan garis Bauhaus. Yang ketiga, menggabungkan seniman dan kriawan. Yang keempat, pendekatan rasionalisme dan desain untuk mesin. Peranan Bauhaus dalam dunia desain. Yang pertama, menciptakan metode pendidikan seni rupa, desain, kriya, dan arsitektur yang terpadu. Yang kedua, memberi bentuk yang lebih jelas mengenai apa dan bagaimana desain modern. Yang ketiga, menggabungkan seni dalam teknologi.